Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kita mengenal istilah adanya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebetulnya ada dua undang-undang ya. Mungkin ada beberapa bahan ajar kita yang belum update, yaitu yang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini sebetulnya sama, bahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Hanya saja untuk undang-undang yang terbaru yang berlaku saat ini itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kalau ada buku paket kalian atau sumber-sumber kalian yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka segeralah kalian ralat diganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di mana ini kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang paling tinggi dalam sumber hukum kita. Lalu kemudian dilanjutkan dengan TAP MPR atau ketetapan MPR, barulah undang-undang atau Perpu. Lantas yang keempat ini ada PP atau peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau kalian lihat secara sekilas ini kan ada perbedaannya ya. Silakan kalian gunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011-nya. Berikut akan kita bahas satu persatu penjelasan dari masing-masing tata urutan peraturan perundang-undangannya. Untuk yang pertama di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusinya kita. Di sini Undang-Undang 1945 memiliki dua kedudukan. Yang pertama ini sebagai hukum, yakni Undang-Undang Dasar 1945 mengikat setiap warga negara dan berisi mengenai norma serta ketentuan yang harus ditaatinya. Ya. Lalu kedudukan yang kedua yakni sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan juga hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kita. Mungkin ada beberapa sumber juga yang langsung menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusinya kita. Konstitusi untuk bangsa Indonesia. Hanya saja ya, kalau hukum dasar itu ada dua macam, secara tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis identiknya dengan Undang-Undang Dasar, untuk yang tidak tertulis identiknya dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Lalu yang berikutnya di sini ada tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam pasal 37 ya. Untuk yang pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu, setiap usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang akan diubah disertai dengan alasannya. Lalu, tahap yang ketiga untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan sidang MPR di mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilaksanakan perubahan. Jadi, kalau menggunakan rumus ini, berdasarkan jumlah anggota MPR periode 2019 sampai dengan 2024, itu ada 711 anggota.
di mana di pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama sudah dijelaskan bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang yang terbaru, jumlah anggota MPR saat ini itu ada 711 yang terdiri dari 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. Kalau menggunakan rumus ini, berarti usulan perubahan mengenai pasal Undang-Undang Dasar yang akan diamandemen itu 1/3 dari 711 atau jumlahnya 237. Ya. Kemudian untuk proses persidangannya, maka minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari 711, yakni 474 anggota MPR yang hadir. Ya, kemudian baru bisa ketok palu atau putusan itu disahkan apabila memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari 711 anggota MPR tersebut, atau kalau 50%-nya dari 711 itu kan 356,5 ditambah 1, karena ini orang ya, berarti kita bulatkan ke atas, berarti 357 anggota. Nah, ini kaitannya dengan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan pula ya bahwa mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Yang berikutnya di sini ada ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, atau istilahnya biasa kita kenal dengan TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ke dalam dan keluar? Yuk diperhatikan. Untuk ke dalam itu mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan yang keluar ini sifatnya setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh TAP MPR tersebut. Ya, itu tata urutan yang kedua dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, di sini ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau biasa kita sebut dengan Perpu. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Ini untuk proses pembuatan undang-undangnya ya. Jadi bisa dilakukan berdasarkan 3 usulan dari Presiden, DPR, ataupun dari DPD. Di sini bisa melalui 2 cara, yakni Presiden mengajukan sendiri rancangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR, dan yang kedua bisa pula Presiden tersebut membahas secara bersama-sama dengan DPR ya, beserta dengan pemerintahnya. Terus untuk usulan yang dari DPR ini ada 2 caranya juga. Yang pertama, DPR bisa mengajukan rancangan secara tertulis kepada Presiden. Dan yang kedua, ini bisa membahas secara bersama dengan menteri terkait ya, sebagaimana yang telah ditugasi oleh Presiden. Jadi yang mau dibahas itu kaitannya dengan apa? Dengan pendidikan, berarti Mendikbudnya, atau dengan olahraga, atau dengan perekonomian ya, jadi disesuaikan menterinya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah menteri di Indonesia itu ada 34 ya, yang membidangi urusan tertentu. Terus untuk usulan yang ketiga ini diusulkan oleh DPD, tapi DPD ini memiliki keterbatasan ya, yakni yang pertama bisa mengajukan rancangan secara tertulis kepada DPR, yang kedua ini dibahas oleh alat kelengkapan DPR, dan yang ketiga nanti DPR mengajukan rancangan secara tertulis kepada Presiden. Intinya kalau DPD itu dibahasnya ke DPR dulu, karena sebagaimana kita ketahui bahwa DPD itu kan kepanjangannya dari Dewan Perwakilan Daerah. DPR-nya tadi Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kalau kita bahas tadi dari jumlahnya, jumlah DPD kan lebih kecil dibandingkan dengan DPR. Dan kedudukannya itu kan terbatas dalam menyusun undang-undang, hanya yang terkait dengan
kedaerahannya saja. Itu tadi mengenai undang-undang ya. Yang berikutnya ini tentang Perpu. Perpu di sini memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Perpu di sini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat, tetapi di sini juga harus mendapat persetujuan dari DPR. Gak bisa Presiden langsung mengeluarkan Perpu begitu saja. Ini juga terkait dengan itu perubahan undang-undang kaitannya dengan korupsi ya. Nah, untuk yang keempat, di sini ada peraturan pemerintah atau biasa kita singkat dengan PP. PP ini merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam tahap perencanaan, rancangan PP disepakati oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Lalu untuk penyusunannya, ini membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Dan yang terakhir, pada bagian penetapan dan pengundangannya, PP ini ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Kemudian untuk kedudukan yang kelima, di sini ada peraturan Presiden atau bisa kita sebut dengan Perpres. Perpres di sini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Ya, di sini proses penyusunannya dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dimulai dari pembentukan panitia antar kementerian terlebih dahulu dan atau lembaga non-kementerian oleh pengusulnya. Terus yang kemudian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Jadi kalau di bidang hukum itu ada Kemenkumham ya. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapannya ini dilakukan oleh Presiden. Karena sebagaimana namanya tadi, peraturan Presiden, berarti yang menyusunnya itu adalah Presiden. Nah, yang keenam, di sini ada peraturan daerah provinsi, di mana perda ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dalam proses penyusunan peraturan daerah provinsi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada dua cara. Cara yang pertama, rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, dan cara yang kedua, ini apabila rancangan diusulkan oleh gubernur. Ya, kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Untuk rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, ini bisa mengajukan rancangan perda tersebut kepada gubernur secara tertulis. Lalu yang kedua, nantinya DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi tersebut. Dan yang terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka barulah akan disahkan oleh gubernur. Sedangkan untuk cara yang kedua, tadi apabila rancangan perda tersebut diusulkan oleh gubernur. Ini langkah yang pertama, gubernur mengajukan rancangan perda tersebut kepada DPRD provinsi secara tertulis. Lalu kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi tersebut. Dan yang terakhir, apabila rancangan perda tersebut memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur. Intinya ini tetap harus ada persetujuan bersama baik antara DPRD provinsi dengan gubernur. Nah, yang terakhir di sini ada peraturan daerah kabupaten atau kota, di mana ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota tersebut dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Untuk proses penyusunannya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga, yakni ada dua cara ya. Yang pertama, rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, dan yang kedua, ini rancangan diusulkan oleh wali kota. Untuk cara yang pertama, rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, ini ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama, DPRD kabupaten atau kota tersebut mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Dan
Kemudian DPRD kabupaten atau kota tersebut bersama gubernur akan membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka barulah akan disahkan oleh bupati atau wali kota. Jadi persetujuannya tadi bersama dengan gubernur juga ya. Nah, cara yang kedua tadi apabila diusulkan oleh wali kota, di sini juga sama, ada 3 tahap. Nah, yang pertama di sini apabila bupati atau wali kotanya mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian akan dibahas bersama dengan bupati atau wali kota tersebut mengenai perda kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka akan disahkan oleh bupati atau wali kota. Intinya di sini peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan tidak terbatas pada undang-undang dasar saja, tetap membutuhkan peraturan pelaksananya dimulai dari TAP PP sampai dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Harapannya supaya peraturan yang dihasilkan nanti akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kebutuhan masing-masing daerahnya tersendiri, dan intinya tetap tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat Pancasila sebagai landasan ideal kita. Itu tadi materi mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.